Ya, ketemu lagi bersama kita berdua di dalam sesi baru, namanya adalah Usai Kelas. Dan kemarin kita sudah selesai untuk episode pertama dan ini adalah episode kedua. Nah, untuk episode kedua ini kita akan membahas tentang sesuatu yang memang sedang happening ya, sedang ramai di sosial media atau di internet. Nah, kemarin saya sempat melihat banyak juga ya di highlight berita online ataupun di YouTube juga banyak direferensikan tentang kasus ini, Coach. Adalah apa? Jadi di daerah, kalau nggak salah itu daerah Jawa Timur gitu ya. Daerah Jawa Timur ada salah satu pemuka yang kalau mereka bilang sih istilahnya dukun gitu ya, atau juga ada yang menyebut pemuka agama tertentu gitu ya. Nah, dia itu melakukan pengobatan. Nah, pengobatan itu pengobatan dengan teknik-teknik yang bisa dibilang agak-agak kontroversial gitu ya. Oke, gimana tuh kontroversinya juga? Nah, itu dari satu pihak. Ada pihak lagi, pihak yang kedua, mungkin sering lihat juga kalau misalkan di televisi atau di YouTube itu adalah kalau nggak salah namanya Marcel. Ya, dia sering disebut juga seorang pesulap merah karena dandannya merah-merah gitu, rambutnya merah, bajunya merah. Nah, dia itu sering memberikan pembuktian kepada orang-orang yang melakukan contoh misalnya pengobatan atau melakukan trik-trik yang bisa dibilang itu adalah dia bilang energi atau itu adalah ilmu kekuatan gitu ya, tenaga dalam, ilmu tenaga dalam ya, dan dia melakukan pembuktian terbaliknya dengan tantangan kalau misalkan itu benar terjadi ada tenaga dalam, dia akan ikut belajar, tapi kalau misalkan bahkan sampai tutup channel katanya dia gitu. Nah, tapi kalau misalkan nggak terbukti, si pelakunya itu harus memberikan klarifikasi. Yang menarik itu adalah ada beberapa yang menyatakan bahwa akhirnya itu pelakunya itu melakukan klarifikasi bahwa itu dilakukan untuk menggugurkan belief sistemnya si klien. Contoh misalkan ada seseorang yang memang dia merasa sakit, berobat ke orang itu dan terpaksalah dilakukan dengan trik-trik tertentu. Ketika ditanya sama si pesulap merah ini, dia bilangnya untuk menggugurkan belief sistemnya si klien, sehingga dia harus melakukan trik itu gitu kan. Yang jadi pertanyaan ini adalah kalau misalkan kita lihat dari sisi hipnosis atau hipnoterapi gitu. Karena saya lihat juga kemarin sempat nonton juga di channelnya Deddy Corbuzier gitu ya, mereka sempat ngebahas itu dan ada beberapa statement yang saya lihat ini beririsan sekali ternyata dengan hipnosis dan hipnoterapi. Nah, sebenarnya kalau misalkan hipnosis dan hipnoterapi ini kalau dilihat dari sisi pandangan hipnosis dan hipnoterapi, sosok dukun atau sosok supranatural seperti ini tuh gimana pengobatan seperti ini? Oke, pertama saya pastikan dulu kan saya nggak lihat tekniknya ya. Jadi saya berdasarkan experience dan sudut pandang hipnosis sebenarnya ya. Hipnosis itu kan sebenarnya kekuatannya sugesti. Ya, jadi ada satu konsep namanya placebo. Placebo itu adalah sebuah sugesti yang diyakini benar. Justru sugesti itu bisa seperti memberikan kesembuhan. Kesembuhannya itu adalah seperti persepsi sebenarnya. Ya, jadi ada orang sakit, lalu kemudian dikasih obat, tapi obatnya dari tepung. Lalu dikatakan, ini obat ini manjur, obat ini bisa menyembuhkan, obat ini bisa menyelesaikan penyakitnya kamu. Nah, ketika diminum dan si orang yang minum ini atau si pasien ini meyakini hal tersebut, dia setelah minum ngerasanya kayak sehat. Dia ngerasanya kok kayak sembuh gitu ya. Itu disebut dengan efek placebo. Sebenarnya kandungan di dalam obatnya itu ya tepung, tetapi karena diyakini benar, ada semacam tersugesti di bawah sadar, ya dengan minum ini maka dia jadi sembuh. Karena ada hubungan sebab akibat itu yang ditanamkan di bawah sadar, maka kesembuhan itu seolah terjadi gitu ya. Tapi itu sekali lagi hanya di ranah persepsi aja. Jadi kalau memang sakitnya yang berat-berat, misalnya kanker ataupun sakit yang beneran, jadi ketika dikasih obat itu ya perasaannya aja sembuh, tetapi ketika itu dicek secara medikal ya tetap sakit-sakit aja gitu ya. Itu sebenarnya konsepnya. Jadi cara-caranya macam-macam, sugesti-sugestinya ada yang pakai, ada telur tuh lalu
kemudian di dalamnya ada jarum peniti tuh atau apa ya yang sosilet gitu ya. Jadi orang melihatnya, wah ini bagian dari penyakit kamu nih, udah kita ambil, udah kita buang, maka kamu jadi sehat dan ngerasanya jadi sehat gitu ya. Jadi banyak seperti hal-hal itu dan saya tidak tahu teknik apa yang dipakai, tapi secara umum kalau memang kita nggak bicara energi dulu lah, tapi bicara efek dari bawah sadar ya tentang sugesti, ya secara umum tuh namanya teknik placebo aja. Ya, jadi sebenarnya kalau bisa kita bilang bahwa semua yang dilakukan gitu oleh oknum tersebut atau pelaku tersebut itu adalah dia melakukan sesuatu hanya pengemasan sugesti ya guys. Yes. Ya, sugesti dikemas dengan tertentu agar sesuai dengan belief systemnya si klien. Nah kalau misalkan nih coach, itu kan kita bilang salah satu sugesti yang dibawa untuk menyembuhkan sesuatu atau seseorang klien ingin mencapai sesuatu gitu ya. Yeah. Nah kalau misalkan kita juga sering lihat di highlight berita gitu ya, sering terjadi yang namanya kejahatan hipnosis gitu. Dan rasa bahwa seorang korbannya ngerasa, wah saya terhipnotis nih gitu. Nah kalau misalkan dari Coach Reski sendiri nih, proses apakah benar gak sih ini yang sering ditanyakan ya, apakah benar gak sih kalau misalkan hipnosis itu jahat atau digunakan untuk kejahatan, itu bisa nggak? Hipnosis bisa dipakai itu jahat nggak kan gitu? Bisa. Oke, sekarang ini kita melihat hipnosis itu kan sebagai media atau tools ya, metode lah ya kita mengatakan, metode untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain. Tujuannya tergantung kepada si penghipnosis kan gitu. Secara overall ya, kalau misalnya ditujukan untuk jahat, itulah kita katakan sebagai kejahatan hipnotis. Kalau seandainya untuk yang baik ya berarti bisa jadi bicara terapi mungkin, atau kita sebut sebagai hipnoterapi. Nah, tapi secara overall yang mau saya klarifikasi dulu ini adalah bahasa kejahatan hipnotis ini harus kita pastikan dulu, terjemahkan dulu. Kenapa? Karena bisa jadi yang dilakukan itu bukan hipnosis gitu, tetapi mungkin bisa pengalihan fokus ataupun penipuan ya. Tetapi karena orang tersebut mungkin sudah tertipu atau mungkin merasa malu ataupun merasa nggak mungkin dong saya bilang saya ketipu, saya malu, ya lebih bagus dikatakan saya terhipnotis. Itu bisa jadi kan gitu ya. Tapi secara overall kalau misalnya konsep untuk mempengaruhi untuk tanda kutip ya kejahatan hipnotis yang sering kita lihat di media-media, misalnya kalau misalnya ada seseorang yang misalnya nerima WA atau SMS ya, selamat Anda menjadi seorang pemenang dengan hadiah 10M dari blogspot.com. Nah, sampai sekarang itu SMS itu masih ada. Artinya apa? Pasti banyak yang kena. Pasti masih dianggap efektif karena banyak sudah ada korbannya. Hal ini kenapa? Dia memancing salah satu hal yang paling mendasar dari diri manusia apa kira-kira? Yaitu adalah keselakaan, keinginan kaya, egonya yang tinggi. Ituan lagi ada masalah, lagi butuh duit, dapat WA itu, dapat SMS itu, kira-kira bagaimana perasaannya? Wah ini kayaknya mujizat dari Tuhan nih. Jadi gampang terpengaruh. Jadi yang disentuh di sugesti itu adalah sisi emosi terdalamnya seorang. Itu adalah keinginan untuk menjadi kaya, apa masalahnya jadi teratasi, ada keserakahan, ingin jadi orang hebat ya, macam-macam itu yang diincar. Jadi yang sering terjadi yang pertama ya tentang greedy atau emosi yang menarik ya, atau membuat orang jadi senang, bahagia gitu ya. Yang kedua yang diincar itu adalah shocking. Shocking itu adalah kejutan. Jadi ada seseorang ini ada klien saya juga ya, dia nelpon, dia bilang dia mentransfer sejumlah uang kepada orang yang nelpon kepada dia, ngaku anaknya lagi kecelakaan. Nah, jadi misalnya kalau telepon kayak gini, halo ibu, ini kebetulan anak ibu ini lagi jatuh loh bu, lagi kecelakaan nih bu. Waduh ini gawat nih, kita mau angkut nih ke rumah sakit nih, tapi ambulansnya minta uang dulu, uang pengamanan di jalan bu, harus ada uang koordinasinya bu. Tak tolong bu, bisa segera ditransferkan sekarang bu, pakai mobile banking bu. Boleh bu ya, sekarang bu ya, saya tunggu bu ya, soalnya kalau nggak dilakukan, aduh gila nih bahaya nih, saya nggak mau tahu. Nah, saya bantu banget bu. Nah seketika kebetulan kalau di momennya itu adalah orang yang terima nelpon adalah orang yang punya anak, kebetulan anaknya lagi nggak di rumah, ya, kebetulan mungkin pikirannya lagi entah kemana-mana ataupun lagi nggak fokus ya, ataupun kurang siap gitu ya. Pada saat nerima itu pasti terkejut, bener nggak? Saat terkejut apa yang terjadi? Dia mungkin jadi panikan. Wah gimana anak saya ya? Jangan-jangan anak saya memang kecelakaan. Ujung-ujungnya karena panik,
bawah sadar manusia itu kan nggak bisa menelaah dengan baik ya, ujung-ujungnya spontanitas terjadi, dia transfer langsung ya. Kalau transfer apa yang terjadi? Ya handphone dimatiin, udah tutup close. Baru setelah sekian menit baru dia ngerasa, wah kayaknya saya ditipu nih. Ditelepon ke anaknya baik-baik aja di sekolah ternyata. Nah, itu contoh yang kedua, yaitu artinya dengan cara shocking. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang lain, tapi ada juga misal contoh pengalihan fokus. Misalnya dia KTM, lalu si korban ini KTM, lalu kemudian entah gimana ini ATM-nya dibuat macet ya. Jadi mungkin satu orang berusaha ngebantu, berusaha mengalihkan fokus dia, satu orang lagi mungkin ngambil kartunya dari ATM-nya, lalu dibawa kabur bisa juga. Atau pengalihan fokus juga misalnya ketika kita lagi sibuk di ATM, lalu kemudian ada seorang minta tolong, Pak saya lagi butuh nih, pinjam teleponnya dulu dong, pinjam handphonenya, saya mau telepon keluarga saya nih, saya nggak punya ongkos pulang. Dikasih handphonenya, pada saat dikasih handphonenya ada satu orang lagi datang untuk mengalihkan perhatian dia, mengalihkan fokus dia. Ketika fokusnya teralihkan, orang ini dengan santainya keluar pergi gitu saja bawa handphonenya. Ya jadi pengalihan fokus ini butuh lebih dari satu orang, dan kebanyakan sih kejahatan hipnosis itu butuh lebih dari satu orang karena melibatkan orang lain ataupun pihak yang dianggap berotoritas tapi bohong-bohongan gitu loh. Jadi secara overall itu bisa 3 dan mungkin banyak lagi cara yang lain. Seperti itu kira-kira. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kita bilang kejahatan hipnosis itu sebenarnya lebih ke mengeneralisir ya Coach ya, Iya. dari proses misalkan kayak Coach tadi bilang itu bahwa pengalihan fokus atau juga tadi juga sempat disinggung sama Coach Presiden tentang bikin orang itu kaget, shocking gitu kan. Nah kalau misalkan ikut Coach Reski bisa sharing nggak nih Coach? Misalkan nih untuk teman-teman di luar sana, jadi untuk menghindari kejahatan-kejahatan hipnosis seperti itu nih Coach. Dan kita yakin bahkan sampai sekarang pun yang tadinya SMS sudah ganti ke chatting gitu kan, sering banget juga kan bahwa kita dapat hadiah tertentu dengan kalau dianalisis sih bisa termasuk bisa bikin kaget juga Coach ya, seperti itu ya. Nah kalau menurut Coach Reski nih, tips aja nih Coach untuk menghindari kejahatan-kejahatan hipnosis seperti ini. Ya, tipsnya banyak banget ya. Salah satu tips yang sering kita tanya adalah kita beri, misalnya tergantung kasusnya ya. Kalau misalnya kasusnya dapat WA, kita klarifikasi. Klarifikasi jangan ke orang yang WA, tapi klarifikasi kepada pihak yang ofisialnya. Misalnya, selamat Anda mendapatkan hadiah dari bank tertentu. Ya, kan di bawah WA atau SMS itu kan ada hubungin ini ke nomor 08 atau website . Jangan klarifikasi ke sana, tetapi teleponlah ke official banknya gitu ya. Jadi tanya kabar, benar nggak saya menang. Itu yang pertama ya. Kalau misalnya by phone, misalnya contoh di telepon, kebanyakan orang kan teleponnya tuh gini, Pak, anak bapak lagi jatuh nih, lagi kecelakaan, atau enggak suami bapak lagi ditangkap polisi nih, kan gitu. Nah, kita lakukan klarifikasi, caranya gampang, uji aja, tes aja. Tes sesuatu yang hanya Anda yang tahu, Anda dan Tuhan yang tahu. Misalnya contoh, suami saya namanya siapa ya? Dia bisa jawab nggak? Oke, bisa difotoin nggak biar saya lihat? Soalnya bukan suami saya. Ya. Terus biasanya mereka itu suka memancing kita yang memberikan informasi. Misalnya, bro apa kabar? Lu sehat nggak? Waduh kayaknya lu sombong banget nih, gak ada kabar nih sampai sekarang. Kadang-kadang kita berpikir, ini siapa ya? Ini siapa ya? Kalau Anda dapat telepon dengan bahasa seperti itu, Anda harus cepet-cepet nalar, ini bisa jadi Anda sedang mau dikerjain. Ya. Anda tinggal tanya aja, emang nama saya siapa? Coba aja tanya, dia tahu nggak nama Anda? Kenapa? Karena biasanya bawaannya adalah dia berusaha untuk membuat Anda menyebutkan nama. Misalnya, lu nggak ingat nama gua? Masa nggak ingat? Ingat dong, kan gitu. Kadang-kadang Anda bisa dengan klarifikasi misalnya palsu. Misalnya Anda nggak kenal namanya Tono. Anda bilang, ini Tono ya? Wah, itu tahu Tono. Nah, berarti tahu nipu kan? Anda nggak punya temen nih namanya Tono. Anda bilang aja ucapnya, ini Tono ya? Wah, itu Pak tahu. Jadi apapun nama yang Anda ucapkan pasti dia mengiyakan. Kalau perlu tanya, emang nama saya siapa? Sombong banget nih. Pokoknya kalau dia nggak mau jawab udah tahu, udah pasti. Jadi sosok akrab ya, sosok suruh kita ingat-ingat, itu ya tips kita, jangan langsung percaya. Intinya satu sih, kita harus lebih tenang, lebih sadarkan lebih aware lah ya, lebih aware, jangan terlalu cepat terpengaruh ya. Gitu aja, tenang aja, santai. Klarifikasi kepada
hal-hal yang sangat official dan informasi itu pasti lebih valid lah. Oke? Jadi kita memang harus tenang ya untuk menghadapi hal-hal seperti itu, nggak boleh terburu-buru. Apalagi kalau misalkan dapat kabarnya terlalu mengagetkan gitu ya, baik itu positif ataupun negatif gitu ya, bisa misalkan dapat hadiah atau dapat informasi sesuatu yang negatif gitu ya, konfirmasi lagi gitu. Nah, kalau misalkan ikut seseorang ini kita bisa bilang kan kayak tadi bahwa hipnosis bisa digunakan untuk pengobatan, hipnosis juga bisa untuk positif gitu ya, untuk membantu orang dengan terapi. Untuk negatifnya adalah untuk kejahatan hipnosis. Sering dianggap orang sebagai kejahatan hipnosis kejahatan hipnosis. Nah, kalau menurut Coach Resi sendiri nih, sebenarnya hipnosis ini berbahaya nggak sih, kalau misalkan ibaratnya dipelajari oleh orang umum atau misalkan dipelajari oleh orang-orang yang memang awalnya nggak tahu, itu gimana? Iya, makanya sebenarnya kalau kita ya di lembaga KPMT itu kan kita sudah ngedesain, ngeset hipnosis yang kita ajarkan adalah untuk terapi, untuk istilahnya ya penyembuhan secara psikis dan mental gitu ya, untuk healing lah gitu ya. Dan kita sudah setting ke sana. Jadi peserta-peserta yang ikut pun kita sudah tanya tentang motivasinya apa dan memang kita arahkan ke sana ya. Jadi tergantung siapa yang ngajarkan juga gitu. Jadi kalau yang ngajarkan memang sudah disetting diarahkan ke hal positif, ya setidaknya orang yang belajar taunya hal ini untuk positif aja. Terlepas nanti banyak orang sebenarnya kan nganggap ini sebagai senjata nih. Kan ada aja orang tuh berpikiran, wah ini gimana kalau ide ini, teknik ini bisa dipakai untuk kejahatan. Kayaknya bisa juga ya. Ya mungkin bisa, ada caranya. Cuman kita sebagai trainer, ngajar, ya kita nggak ngasih tahu itu. Ya, intinya terlepas kita bukan pihak yang memberikan ilmu yang negatif kepada orang lain. Ya, sama aja deh orang kalau misalnya belajar fisika, ya, tujuannya apa? Untuk membuat bangunan yang bagus. Tapi bagi orang yang jahat, ya buatnya itu apa? Untuk bom, kan bisa. Ya, untuk senjata perang bisa. Kan gitu, artinya kita tetap arah kita itu adalah memberikan kebaikan. Terlepas nanti orang menggunakan itu dan mencoba melesetkan tuh hal-hal negatif ya, itu dikembalikan ke peserta. Gitu. Aja kayak misalnya kita beli pisau nih gitu ya, pisau juga bisa buat masak gitu ya, menghasilkan makanan yang enak. Pisau juga bisa untuk melukai orang gitu. Betul. Tergantung intensinya orang itu setelah dapat pisau itu untuk apa gitu ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Coach, kalau di Indonesia sendiri kan memang kita bilang nggak bisa dipungkiri bahwa dengan kata-kata hipnosis atau hipnotis itu sering konotasinya negatif nih Coach ya. Pertama karena tadi bisa dibilang ada kejahatan hipnosis, nanti juga ada yang kalau misalnya kita juga nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya di televisi itu kan kita bisa lihat bahwa banyak acara-acara TV yang memperkenalkan hipnosis itu melalui stage. Ya. Sangat bisa dibilang sedikit sih untuk hipnosis yang benar secara kadang bahkan ya kalau kita tahu proses hipnoterapi sendiri kan memang tertutup ya, memang ibaratnya privacy dari antara klien dan juga terapisnya. Nah, kalau misalkan di televisi nih, orang-orang kan takut nih gara-gara melihat acara-acara itu, saya takut dihipnosis. Kita juga sering lihat sendiri peserta kita awal-awalnya banyak peserta kita ya, gitu yang di awal pelatihan kadang mereka merasa takut nih, saya nggak mau nih, nanti aib saya dibuka-buka gitu kan. Nah, sebenarnya itu benar nggak sih Coach, kalau misalnya kita udah menghipnosis orang, kita bisa tahu rahasianya, kita bisa tahu membuka aibnya yang ditutup itu gimana gitu? Ya. Jadi yang harus dipahami dulu, hipnosis itu pada dasarnya kita ini sebagai fasilitator aja. Pengertian fasilitator gimana? Orang yang kita hipno itu namanya subjek. Namanya subjek, dia mengontrol dirinya sendiri. Jadi let's say Anda bisa membantu orang lain bisa jadi masuk kondisi hipnosis, apapun yang Anda ucapkan belum tentu dia akan nurut. Dia punya hak untuk mengiyakan atau menolak. Loh Coach, kan masuk kondisi hipnosis? Iya, kondisi hipnosis bukan berarti dia akan menerima semua sugesti Anda. Yang dia terima hanyalah sugesti yang memang selaras dengan belief system atau value yang dianut. Kepercayaan atau hal-hal yang dianggap benar sama nilai-nilai yang dianut. Jadi orang terhipnosis Anda suruh dia bunuh diri, ya dia nggak akan mau. Itu dulu ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau misalnya di televisi itu ada yang bilang bongkar aib atau ya dipermainkan, itu sebenarnya sudah ada kesepakatan di awal.
Jadi orang yang dihipnosis itu sebenarnya sudah tahu dia nanti akan ditanya-tanya, dia nanti akan disugesti di kerja yang sebenarnya ada. Cuman bedanya kan penonton itu kan tidak terlalu memperhatikan detail-detail seperti itu. Yang diperhatikan adalah secara global, secara umum, oh iya orang dihipnosis bisa buka aib. Yang dihipnosis buat orang lain nyuruh-nyuruh apapun yang dimau si penghipnosis. Padahal itu kan sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang memang orang itu tahu dia nanti akan disuruh sugesti macam-macam dan dia pun mau menerima itu dengan baik. Berarti kan ada kesediaan di awal. Kesepakatan means dia accept, sedia kan gitu. Jadi sebenarnya itu yang harus dipahami dulu. Jadi nggak usah khawatir. Anda masuk ke kondisi hipnosis, Anda akan merasa jadi lupa segalanya, Anda hilang kontrol, hilang kesadaran. Sebenarnya enggak. Justru semakin Anda masuk kondisi hipnosis, Anda semakin sadar terhadap diri Anda. Oke, jadi kan bisa dibilang itu adalah lebih ke hiburan atau entertain ya. Iya, untuk entertain bahwa dan kita sebagai penonton atau kita yang lihat bahwa kita nggak tahu nih di balik layarnya itu terjadi kesepakatan seperti apa kan kita tahu ya. Tahu ya. Bahkan kalau misalkan kita juga pernah juga untuk sedikit bongkar-bongkaran nih Gus ya. Waktu itu kita pernah bikin acara di TAN ya Gus ya. Oh iya, di kampus TAN ya. Di kampus TAN kita juga melakukan perform hypnosis stage waktu itu dan kita memang lakukan briefing dulu gitu ya. Iya. Briefing dulu untuk pesertanya akan seperti apa gitu ya. Karena memang itu konsepnya untuk entertain, beda untuk yang hipnoterapi yang lebih bermanfaat. Nah, terus kita tahu kan kalau misalkan hipnoterapi ini sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Bahkan kita nggak sadar setiap hari pun kita sudah terhipnosis gitu ya. Oke, iya betul-betul. Nah kalau misalkan itu pun kita nggak tahu ya, maksudnya kita nggak tahu kita terhipnosis dan kita terbawa oleh sesuatu. Nah bagaimana kalau misalkan pikiran saya gini, bagaimana kalau misalkan kita sudah menyadari bahwa kita sudah terhipnosis dan kita lebih mengoptimalkan itu gitu ya. Nah arahnya gini, kalau misalkan menurut Coach Reski nih, sebenarnya manfaat hipnosis dan hipnoterapi ini akan seperti apa kalau misalnya kita bisa mengoptimalisasikan? Sebenarnya gini, bicara soal bagaimana mengoptimalkan hipnosis itu adalah kita harus paham hipnosis itu kan buat orang jadi semakin terfokus, semakin berkonsentrasi. Pada dasarnya ketika orang melakukan sesuatu dengan konsentrasi yang penuh, dengan fokus yang penuh, pekerjaan apapun yang dikerjakan pasti bisa maksimal. Potensi terbaik pun bisa keluar. Ya, sesulit apapun masalah pasti bisa diselesaikan. Kenapa? Karena pikirannya fokus, terkonsentrasi, jadi semua resource dalam dirinya itu bisa keluar semua. Sebenarnya hipnosis itu kan membuat orang lain terfokus, terkonsentrasi, ataupun terlarut terhadap emosi-emosi tertentu. Misalnya orang ingin perform, berarti kan emosi yang harus hadir adalah rasa percaya diri. Kalau itu bisa dihadirkan, maka dia bisa perform dengan baik, manggung, nyanyi, ataupun berbicara depan umum, ataupun jualan, atau macam-macam. Energi emosi itu kan perlu dihadirkan. Dengan Anda belajar hipnosis, emosi itu gampang, dengan sangat mudah Anda hadirkan. Anda terlarut dalam perasaan yang positif tadi, ini akan membantu Anda mengerjakan berbagai aktivitas dalam hidup Anda. Kalau Anda paham banget, ini sangat membantu Anda. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau misalkan hipnosis itu bukan berarti kita sadar atau hilang kesadaran. Betul. Tapi kita terfokus sesuatu, dengan jadinya kita terfokus, kita melakukan sesuatu lebih maksimal gitu. Nah, terakhir nih Coach Reski. Oke. Menurut Coach Reski nih, aplikasi hipnosis dan hipnoterapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa diaplikasikan kemana saja? Jelas gini, secara garis besar, hipnosis itu adalah komunikasi ke bawah sadar. Oke? Jadi yang namanya komunikasi berarti apapun yang Anda kerjakan yang butuh komunikasi, maka hipnosis jadi perlu. Hipnosis dianggap sebagai komunikasi persuasif. Bidang apapun yang dimana Anda butuh komunikasi persuasif, maka Anda butuh hipnosis. Ya, hipnosis ini aplikasinya untuk terapi, namanya hipnoterapi. Kalau misalnya untuk jualan, namanya hypnoselling. Kalau tujuannya untuk mengajar, hypnoteaching. Kalau misalnya tujuannya untuk nyaman persalinan, namanya hypnobirding. Ya, atau misalnya lagi hipno yang lain, macam-macam. Jadi selama Anda melihat bahwa Anda memerlukan keterampilan komunikasi persuasif yang itu akan membantu, ya, membantu bidang apapun, maka hipnosis itu jadi perlu. Dan sekarang tuh aplikasi hipnosis banyak sekali.
itulah sedikit sharing-sharing bareng dengan Coach Reski ya tentang apa sih hipnosis. Dari kita udah banyak bahas dari Materinya kejahatan. gado-gado ya, apapun tentang hipnosis kita jelasin Iya, ya. apa aja kita bahas tadinya Iya, awalnya iya. adalah kejahatan hipnosis seperti apa, prosesnya juga sempat dijelaskan juga sama Coach Reski sedikit tadi. Dan bahkan yang terakhir tadi adalah aplikasinya nih. Nah, sekarang tinggal giliran Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian yang nonton video ini, apakah pertanyaannya adalah apakah Anda perlu belajar hipnosis gitu ya? Menurut Anda hipnosis apakah menarik untuk dipelajari Menarik atau enggak gitu ya? dipelajari gitu. Kalau misalkan menarik dipelajari, silahkan bisa mencari banyak literatur atau referensi belajar hipnosis. Bahkan sekarang sudah banyak terbuka materinya di YouTube, di website. Kalau misalkan tertarik ingin untuk merasakan experience yang berbeda, lebih interaktif, bisa ikut kelas workshop. Oke, gitu saja perbincangan kita di usai kelas episode kedua bersama dengan Coach Reski Daniel. Kita akan ketemu lagi di usai kelas selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik. Terima kasih, selamat malam dan selamat Sampai jumpa lagi. sampai jumpa lagi.